Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Waalaikumsalam, Miss. Okay. I hope all of you are fine today ya. So today we have to make a group ya. Jadi kita sudah membuat grup nih. Jadi dalam kelas 12 AK ini sudah dibentuk 4 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok itu 5 orang dan telah dibagi per kelompok ya, masing-masing kelompok itu telah dibagi kelompok 1 ke bagian apa, kelompok 2 bagian apa, 3 apa, 4 apa, dan 5 apa. Dan ini temanya atau judulnya itu harus ditulis ya, jangan sampai lupa karena ini untuk pembuatan laporan kalian. Nah, setelah itu bagaimana caranya membuat laporan tersebut dan bagaimana pembagiannya? Nah, kita lihat dulu aturannya. Kemarin kita bahas ya mengenai struktur apa saja sih yang ada di dalam sebuah laporan itu. Nah, kita akan lihat lagi untuk membuat kalian ingat ya. Nah, minggu lalu saya sudah menyuruh kalian ya untuk mencatat ini di buku kalian. Ini adalah bagian-bagian dari sebuah laporan. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari sebuah laporan ya. Yang pertama itu title, masih ingat judul ya. Content page itu apa? Halaman. Kemudian acknowledgement, nah ini sambutan ya, ucapan terima kasih kita, puji syukur kita, seperti itu. Nah, nanti abstraknya dilewat saja, langsung ke introduction ya. Langsung ke introduction atau pendahuluan, biasanya di sini lebih ke tujuan atau definisi ya. Biasanya introduction itu ada tujuan, ada definisi itu. Kemudian background itu latar belakang. Latar belakangnya apa sih? Kamu melakukan penelitian tersebut, latar belakangnya apa? Dikarenakan misalkan tentang coronavirus ya, dikarenakan zaman sekarang itu coronavirus sudah menyebar. Nah, kemudian mempengaruhi berbagai macam aspek ya, aspek kesehatan, sosial maupun pendidikan. Nah, sekarang saya akan mendalami mengenai aspek pendidikannya. Nah, berarti saya akan mencari aspek apa saja sih yang ditimbulkan oleh coronavirus dalam dunia pendidikan. Nah, seperti itu latar belakang ya contohnya. Kemudian metodologi. Nah, ini banyak yang ditanyakan di kelas lain nih mengenai metodologi. Sedangkan waktu itu kan sudah dijelaskan ya. Maksudnya metodologi itu metode yang kita gunakan untuk penelitian. Itu metode apa saja? Kan ada banyak metode ya. Metode observasi, metode wawancara, kuesioner, ataupun misalkan kita mencari dari internet, seperti itu ya. Itu namanya metode, silahkan pilih salah satu oleh kalian. Nah, mungkin observasi itu tidak mungkin ya, karena mungkin sekarang itu masa pandemi, tidak mungkin kita pergi ke suatu tempat gitu. Jadi mungkin wawancara bisa, kemudian kuesioner bisa, dan satu lagi referensi dari internet juga paling bisa itu ya. Maksudnya wawancara bagaimana tuh metodenya? Misalkan kalian memilihnya wawancara, kalian buat pertanyaan-pertanyaan ya yang berhubungan dengan judul kalian itu. Misalkan ada 5 pertanyaan wawancara tersebut. Nah, silakan kalian wawancaranya ke teman kalian. Ya, wawancaranya ke teman kalian melalui WhatsApp bisa, telepon bisa. Nah, itu atau sosial media bisa. Jadi tidak usah ketemu langsung ya. Jadi teman kalian boleh merekamnya atau boleh ngetik seperti itu. Itu pakai metode wawancara. Kalau kuesioner, nah kuesioner itu seperti soal PJ ya, ada pilihannya. Nah, kalian bisa pakai kuesioner ini, yaitu menggunakan Google Form. Ya, jadi kalian buat pertanyaannya, jadi di situ ada pilihannya ya A, B, C, seperti kalian ujian aja gitu. Terus dikirimin aja linknya ke teman kalian. Dan teman kalian misalkan 10 orang harus mengisi kuesioner tersebut. Nanti di data berarti lebih banyak efek positifnya atau efek negatifnya, begitu ya. Setelah itu, yang terakhir itu misalkan metodenya mencari dari internet, sumber internet.
Nah, boleh, misalkan kalian komot-komot dari internet boleh ya. Asal intinya harus menuliskan sumbernya ya. Jadi kalian bukan plagiator ya, jadi harus menyertakan sumbernya apa saja ya. Nah, kalian dapatkan boleh dari buku, boleh dari internet atau majalah, artikel dan lain-lain boleh ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk metodologi. Kemudian finding. Finding itu kemarin kan temuan ya. Ini jangan lupa dicatat loh ya. Apa yang Miss katakan, jangan sampai nanti kalian belum mengerti, masih bingung seperti itu ya. Nah, dalam finding atau analisis itu adalah temuan ya. Temuan atau analisis. Nah, misalkan setelah kalian temukan hasil dari wawancara, dari kuesioner, misalkan dari internet. Nah, kalian menemukan hasilnya kan, bahwa misalkan coronavirus itu sangat berefek besar terhadap dunia pendidikan. Contohnya misalkan jadinya siswa itu harus belajar di rumah, kemudian informasinya jadi kurang jelas dan masih banyak lagi. Jadi dalam finding atau temuan itu hasilnya ya, hasil dari kamu meneliti itu apa. Oke. Kemudian conclusion itu dirangkum ya, dari hasil temuan itu dirangkum. Kemudian bibliografi atau referensi. Nah, ini juga kelas lain masih bingung, padahal kan di sini sudah jelas ya bibliografi waktu kalian membuat kemarin laporan prakarya, di sini juga ada kan bibliografi. Nah, bibliografi itu adalah sumber ya, sumber dari mana saja kalian membuat atau mendapatkan informasi-informasi tersebut, mau di internet kah atau buku kah. Kalau di internet kalian sebutkan alamatnya apa. Kalau di buku kalian harus sebutkan nama penulisnya siapa, tahun berapa, judulnya apa. Nah, seperti itu adanya di bibliografi ya. Nah, mungkin kita pembuatan untuk report atau laporan itu sampai bibliografi saja ya. Untuk lulus seri sama appendix itu tidak usah. Oke, jadi yang pertama tolong catat ya. Yang pertama itu yang harus kalian itu tulis itu yaitu title ya. Title itu bisa kalian tulis di cover kalian. Misalkan covernya judulnya apa, silakan diberikan gambar apa di bawahnya itu. Setelah itu tulis nama kelompok kalian di bawahnya, kemudian kelas. Setelah itu nama sekolah kalian ya, itu adanya di cover ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian catat itu content page, halaman. Kemudian yang ketiga itu ya, acknowledgement. Setelah itu abstrak lewat ya, tidak usah. Introduction, langsung ke introduction. Kemudian background, latar belakang ya. Terus metodologi. Kemudian finding atau temuan. Kemudian conclusion atau kesimpulan. Dan yang terakhir itu bibliografi ya. Jadi silakan nanti kalian sama kelompok kalian bagi-bagi tuh atau dikocok ya. Ini ke bagian apa, ini ke bagian apa, ini ke bagian apa. Tapi harus didiskusikan dulu dengan kelompok kalian ya. Misalkan metode kan metode apa sih yang akan digunakan, nanti kelompok kalian harus tahu. Ya, karena metode ini yang harus kelompok kalian lakukan ya. Misalkan metodenya kalian pilih wawancara. Nah, kelompok kalian harus tahu bahwa kelompok kalian itu mengadakan wawancara ya, dan harus ada pertanyaan-pertanyaannya. Kalau metodenya dari internet berarti teman-teman kalian yang nyomot kata-kata dari sebuah artikel harus memberitahu kalian ya, memberitahu kelompoknya bahwa alamat internetnya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada kerjasamanya juga ya, walaupun ini kalian dibagi-bagi tugasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan nanti bersama kelompok kalian bagi-bagi ya, tiap orang itu bagiannya apa saja. Oke. Dan harus ini ya, keputusan bersama, tidak boleh saya pengen ini, saya pengen ini. Nah, kalau lebih adil tuh dikocok ya, biar tidak ada yang
sirik atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, kalau bagian introduction kan ini berisi tentang tujuan ya. Misalkan tujuan diadakan laporannya itu adalah untuk mengetahui efek negatif dan efek positif mengenai bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Itu adanya di introduction. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain. Contoh yang lainnya ada mengenai bagaimana sih kita membuat introduction itu. Nah, di sini ada ya. Oke, dalam introduction itu kan termasuk body of report ya, bagian-bagian dari laporan ya, bagian isi dari laporan. Nah, ini ya, dalam introduction itu ada purpose. Purpose itu apa? Tujuan. Misalkan, nih contohnya seperti ini. The purpose of this report is to investigate the reason behind the rise in computer gaming addiction among teenagers ya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menginvestigasi alasan dibalik ya the rise in computer gaming addiction among teenagers. Nah, di sini yang gambar hijau ini disebutkan judul kalian ya, atau yang berhubungan dengan judul kalian, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari tujuan. Oke. Ini adalah contoh dari tujuan. Oke. Atau the purpose of this report is to know about the effect of. Nah, boleh seperti itu. Nah, jadi disebutkan tujuan-tujuan apa sih yang kalian lakukan ya, yang ingin kalian tahu dalam menulis laporan ini. Kita lihat lagi yang lain contohnya. Silakan boleh di screenshot nih. Contohnya boleh di screenshot biar sebagai contoh kalian ya. Next, nah contoh yang kedua, this report looks into the factor influencing student behavior. Nah, ini. Kemudian this report studies the causes of. Nah, ini. Jadi tujuan laporan ini adalah untuk mempelajari sebab-sebab dari makanan tidak sehat. Oke. Nah, bisa seperti ini contoh dari tujuan ya, yang ada dalam introduction. Jadi tujuan itu ada di introduction ya, atau introduction itu berisi tujuan. Oke. Nah, ini contoh dari background atau latar belakang. Boleh nanti kalian catat nih contohnya. Nah, jadi di sini latar belakangnya boleh kalian sebutkan ya di sini. Boleh. Nah, sudah di screenshot. Jadi latar belakang itu berisi hal apa sih yang membuat kalian ingin melakukan penelitian ini, dilatar belakangi oleh apa? Karena misalkan dilatar belakangi karena memang kondisi Indonesia itu, misalnya ya mengenai corona, kondisi Indonesia itu sekarang sedang diserang oleh coronavirus ya, dan banyak bidang yang dipengaruhi oleh coronavirus ini, terutama bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengetahui efek apa saja sih yang ditimbulkan oleh coronavirus dalam dunia pendidikan ini. Nah, boleh seperti itu untuk ini ya, background atau latar belakang, bisa seperti itu ya. Next, nah ini metode dalam penelitian. Contohnya seperti ini. Jadi di sini dia menggunakannya questionnaire. Questionnaire itu jawaban singkat ya, jadi ada pilihannya A, B, C. Nah, seperti itu. Kemudian ada interviewnya. Kalau interview jawabannya harus pakai alasannya ya, panjang kayak esai seperti itu. Kemudian referensi. Nah, referensi berarti kalian nyarinya di internet. Nah, pilih kalian mau pakai metode apa, questionnaire, interview, atau referensi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh dalam metode, silahkan di screenshot oleh kalian sebagai contoh kalian. Kalau misalnya kalian hanya dalam internet saja referensinya ya, pembuatan laporannya boleh, berarti kalian hanya pakai yang ketiga saja. Tuh ya.
Namun kalau dalam laporan sesungguhnya itu harus menggunakan observasi ya, observasi kemudian disertakan dengan interview atau kuesioner karena kalian ini apalagi situasi sekarang tidak memungkinkan, jadi mungkin kita buat sesimpel mungkin ya. Jadi hanya misalkan interview atau kuesioner pun melalui online atau internet ya, WhatsApp bisa, nah seperti itu. Nah ini contoh lengkapnya ya, silakan boleh kalian screenshot nih. Nah dalam introduction ada purpose, disebutkan purpose-nya apa saja, kemudian background, latar belakangnya apa saja disebutkan, metodenya apa saja disebutkan di sini ya, pakai metode apa kalian. Kemudian kalau scope itu tidak usah, oke, jadi sampai metode saja. Silakan kalian screenshot. Nah nanti kalau pembuatan reportnya itu kalian tidak usah panjang-panjang ya, singkat saja, singkat, padat, tapi jelas ya. Nggak usah sampai berhalaman-halaman seperti kalian membuat laporan prakering ya. Oke, ini question, apakah ada pertanyaan mengenai pembuatan laporan ini? Silakan. Bila belum jelas, silakan tanyakan di sini ya. Jadi jangan sampai nanti malah menanyakannya di WA, nanti yang ada kurang jelas ya kalian. Jadi silakan menanyakannya di sini. Oke, boleh. Sekarang sesi pertanyaan ya, tanya jawab.